dendam. Bab 12. Belanja ria. Hari ini aku manfaatkan waktu untuk membahagiakan keluarga kecilku. Aku membawa Neni dan Diva ke toko baju terbaik di kota Jakarta. Di sana mereka aku bebaskan untuk memilih sepuas hati. Bahkan Neni tidak lupa memilihkan pakaian untuk Saskia dan ibu. Sungguh hati Neni sangat baik yang tidak pernah melupakan ibuku dan Saskia adikku. Neni bukanlah sebangsa istri yang serakah. Bang, ini jumlahnya banyak sekali. Apa benar abang ada duit untuk membayar? Tanya Neni khawatir. Wajahnya sedikit memucat. Aku hanya tersenyum melihat polosnya wajah istriku. Ada. Tenang saja. Jawabku masih tersenyum. Tapi dompet abang kulihat tadi masih tipis. Sedangkan harga semua pakaian ini mencapai 10 juta. Ucap Neni masih saja resah. Ternyata dia sempat melirik dompetku. Ayo kita ke kasir. Sudah puas belanjanya kan? Potongku agar Neni tak lagi bicara. Wanita itu kemudian mengangguk dan membawa 2 keranjang yang berisi penuh pakaian menuju kasir. Aku mendampingi dengan menggendong Diva. Kasir mulai menghitung satu persatu. Dan total belanjaan adalah Rp12.756.000. Neni kembali menatapku cemas. Dengan tenang, aku mengeluarkan dompetku dan memberikan sebuah kartu debit kepada nona kasir. Nona kasir segera menjepitkan kartu itu pada sebuah alat dan menyuruhku memencet beberapa angka. Aku segera melakukan apa yang dipinta nona kasir tersebut dan transaksi selesai. 4 kantong besar pakaian diserahkan kepada kami. Aku membawa 2 kantong sambil menggendong Diva dan Neni membawa 2 kantong pula. Bang, kok nona kasir itu mau dibayar pakai KTP saja? Emang boleh begitu, Bang? Kalau boleh begitu, aku juga mau coba. Celoteh Neni sambil terseok membarengi langkahku. Dia ternyata masih penasaran. Itu bukan KTP, Nen. Tapi itu kartu debit. Di sana aku telah menyimpan banyak uang. Paparku menjelaskan. Neni hanya terdiam. Namun aku yakin dirinya belum paham. Aku membawa mereka kembali ke mobil untuk meletakkan barang-barang yang sudah dibeli. Sekarang kita ke toko sepatu, lalu ke toko tas. Beli tas buat kamu, Saskia, dan juga buat ibu. Dan jangan lupa beli koper yang besar agar barang muat semua. Ucapku lalu mengajak mereka kembali masuk mall. Di sana memang sangat lengkap, jadi aku tidak perlu kemana-mana lagi. Tak lama kemudian kami sudah sampai di toko sepatu, lalu dilanjutkan ke toko sebelah yang menjual berbagai tas. Setelah puas memborong di 3 toko tersebut, aku mengajak Neni ke toko emas. Neni benar-benar seperti bermimpi. Jangankan memiliki kalung dan gelang, bahkan anting pun aku belum mampu membelikan istriku selama ini. Mau beli apa, Bang? Tanya Neni memandangku. Beli perhiasan lengkap untukmu, dan Diva juga untuk ibu dan Saskia. Perintahku mantap. Neni segera melakukan apa yang aku perintahkan. Sekitar 1 jam memilih semuanya sudah terkumpul kini. Harga semua perhiasan hampir mencapai 100 juta, dan aku kembali membayar dengan tenang. Aku dan Neni kembali melansir semua belanjaan ke dalam mobil, hingga bagasi mobilku penuh sesak hingga meluap sampai ke jok belakang mobil. Setelah menyusun barang dengan rapi, kami meninggalkan mall tersebut. Aku melajukan mobil dengan hati-hati karena aku belum begitu mahir mengemudi. Aku bisa mengemudi mobil karena Diana memasukkan aku ke sebuah lembaga kursus mengemudi. 1 minggu aku dinyatakan lulus dan mengantongi SIM A. 15 menit kemudian aku kembali berhenti di halaman parkir sebuah salon bergengsi. Mau apa kesini, Bang? Tanya Neni. Aku mau kamu sama Diva cream bath dan facial di sini. Ucapku menerangkan. Kembali Neni melongo. Aku yakin dia tidak paham dengan istilah-istilah yang aku sebutkan tadi. Aku segera membimbing mereka berdua masuk ke salon. Syukurlah Diva tidak banyak tingkah, dan gadis mungilku itu terlihat menikmati acara jalan-jalan ini. Mbak, tolong berikan yang terbaik untuk istri dan anakku. Perintahku lembut kepada salah satu petugas salon.
Anak istri? Terdengar celutuk petugas salon yang keceplosan. Gadis ini pasti tidak percaya ketika aku mengakui Neni adalah istriku dan Diva anakku. Penampilan kami jauh beda soalnya. Kupandang wajah petugas itu dengan sedikit tajam hingga dirinya ketakutan. "Iya pak, mari bu," ucap petugas salon itu segera meralat kesalahannya tadi. Dia menggiring Neni dan Diva ke dalam dan aku memutuskan untuk keluar mencari kafe terdekat. Aku yakin ini akan memakan waktu cukup lama. Syukurlah ada sebuah kafe yang tidak jauh dari salon itu. Aku segera ke sana dan memesan secangkir kopi untuk menyegarkan badan. Sambil menunggu Neni dan Diva, aku melihat ponselku. Ternyata sudah banyak pesan yang dikirim oleh Diana. Dan lebih 10 panggilan audio maupun video yang aku abaikan. Aku memang memasang mode silent di ponsel mahalku ini. Aku mulai membaca chat Diana satu persatu. "Sayang, kamu di mana? Aku kangen padamu. Jangan lama-lama perginya ya. Sayang, angkat dong telepon aku. Aku hanya ingin mendengar suaramu. Sayang, aku tidak bisa makan sebelum kamu pulang. Kamu tidak meninggalkan aku, bukan? Aku sangat mencintaimu, sayang." Aku terus membaca dan terus membaca pesan dari Diana. Aku tersenyum dan sangat menikmati permainan ini. Mungkin beginilah perasaan Indrawan ketika menerima pesan dari Saskia yang bertubi-tubi. Ia membacanya sambil tersenyum, lalu nomor kontaknya tidak aktif lagi. Mungkin ikut mati bersama dirinya. Aku berpikir sejenak, apakah aku mematikan nomor kontakku dan mengganti dengan yang baru seperti yang dilakukan oleh Indrawan? Tidak begitu. Ini masih terlalu pagi kurasa. Hal itu pasti akan aku lakukan setelah mereka hancur menjadi debu. Ya, nanti saja. Masih banyak uang dan harta mereka yang belum aku sita. Dan lagian, aku juga masih ingin menikmati tubuh Shanum yang ranum. Aku tersenyum sendiri, membayangkan pergumulanku dengan anak tiriku tersebut di dalam gudang 2 pekan yang lalu. Kenikmatannya masih kurasakan sampai detik ini. Drit. Ponselku bergetar Giana menelepongku. Mungkin dirinya telah melihat centang biru pada pesan yang sudah dia kirim kepadaku. Berpikir jenius sejenak. Aku harus menjawab panggilan video dari Diana. Aku tentu saja tidak mau dia curiga. Lalu aku mulai memasang mimik wajah kusut dan agak letih. Rambutku aku acak sedikit agar tampilan visualku meyakinkan. "Halo sayang, maaf, aku tidak membaca pesan darimu. Aku benar-benar sibuk." Sambutku begitu melihat wajah kusut Diana menyembul di layar ponselku. "Aku sakit sayang, aku tidak ke toko. Sejak kamu pergi, aku telah hilang semangat," sahut Diana. Terlihat pilu, 2 tetes air mata menuruni pipinya. "Aku pasti pulang sayang, aku hanya pergi sebentar saja," sahutku menghibur. "Kamu harus makan, aku akan merasa paling berdosa jika kamu sakit," sambungku menambah manis gombalanku. Kulihat wajah Diana mendadak cerah. Dia gembira mendengar bahwa aku akan pulang. "Aku sedang di kafe menunggu rekan bisnisku. Nanti aku telepon lagi ya." Muaaah. Kututup percakapan dengan mengecup layar ponselku. Lalu dengan santai dan tanpa rasa berdosa, kuhirup kopi yang tadi aku pesan. Nikmat. Tiba-tiba, "Bang, astaga naga." Aku benar-benar terkejut mendengar panggilan Neni yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangku. Entah dari kapan istriku itu berdiri di sana. Aku gugup dan wajahku memucat seketika.